Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai isi bab 3 untuk skripsi kuantitatif. Kalau yang ada di pedoman itu seperti ini. Bab 3 itu adalah metode penelitian, ya, ada 6 subbab, tapi masih bersifat umum. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan yang lebih detail mengenai apa isi dari setiap subbab ini. Langsung saja, yang pertama adalah jenis dan pendekatan. Ini subbab itu di bold atau tebal. Kemudian kalau ada dan begini maka dijelaskan secara terpisah, ya. Dijelaskan gini, jenis berarti jenis nomor 1. Ini pendekatan, ya, berarti nomor 2. Seperti itu biar penjabarannya lebih rinci. Tapi di bawah subbab ini namanya subbab ini tidak perlu tebal, ya, jadi biasa saja. Yang tebal hanya judul bab sama subbab. Kemudian setelah itu yang kedua adalah tempat dan waktu, ya, kalau ada dan seperti ini ya dipisah penjelasannya, satu tempat, yang kedua waktu. Kemudian yang berikutnya adalah variabel. Nah, variabel ini merujuk pada yang tertulis dalam judul, ya. Variabel bebasnya nomor 1, ya. Kemudian tulis indikator dalam variabel dalam bentuk tabel. Nah, sebagai contoh misalnya variabel bebasnya ada 2, yaitu motivasi belajar dan gaya belajar, maka tabelnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, contoh untuk penawaran tabel juga perlu diperhatikan, itu menyesuaikan dengan judul bab. Jadi misal bab 3, ya, untuk bab 3 tabel pertama misalnya. Misalnya bab 3 tabel pertama maka tabel 3.1. Jadi jangan tabel 1 dan seterusnya, jangan, tapi diawali dengan angka babnya dulu. Nah, kemudian judul tabel, indikator, motivasi belajar dan gaya belajar. Tolong diberi footnote, ya, ambil dari teori di bab 2. Jangan ngambil teori lain. Kalau teori lain nanti teori di bab 2 nggak kepake. Nah, kemudian di dalam tabel ini tulisi nama variabel, yaitu variabel bebasnya, ini ada 2, kemudian ada kolom indikator. Kemudian tabel dibuat yang rapi, 1 spasi, ya, khusus tabel. Jangan lupa dicek before dan afternya, settingannya disama dengan 0. Lalu teman-teman sekalian, yang kedua variabel terikat. Variabel terikat ini juga sama. Jadi dibuat tabel yang isinya indikator. Misalnya di sini variabel terikatnya adalah pemahaman konsep matematis. Nah, maka dibuat tabel. Nomor tabelnya jangan lupa diurutkan. Kemudian judul tabelnya ini, ya, ini tebal, ya, nomor tabel, nama tabel itu tebal, diberi footnote, ambil dari teori di bab 2. Kemudian untuk tabelnya isinya sama dengan yang tadi, yaitu nama variabel dan juga indikator. Misalnya ini pemahaman konsep matematis, gitu, ya. Selanjutnya di bagian D adalah populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Nah, ini ada 3 item, kita pisah satu-satu. Yang pertama populasi, yang kedua sampel, kemudian yang ketiga teknik pengambilan sampel. Nah, di dalam populasi ini jelaskan secara singkat pengertian populasi menurut para ahli dan tulis jumlah anggota populasinya. Sampel juga demikian, ya. Kalau memang dalam pengambilan sampel itu menggunakan rumus, ya jelaskan rumusnya dan dirinci. Kemudian yang teknik pengambilan sampel juga sama, jelaskan tekniknya. Misalkan ada cluster sampling, ada random sampling, ada area, dan seterusnya, ya. Yang berikutnya adalah instrumen dan teknik pengumpulan data. Ini ada dan di sini, ya, maka kita pisah. Yang pertama ada instrumen, yang kedua adalah teknik. Nah, yang instrumen ini dijelaskan mengenai alat atau instrumen yang digunakan. Nah, misalnya di sini menggunakan kuesioner atau soal tes dan sebagainya. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai pengujian instrumen. Uji validitasnya seperti apa, uji reliabilitasnya seperti apa. Berikutnya teknik pengumpulan data. Nah, di sini
teman-teman jelaskan apa saja yang digunakan, misalnya observasi, wawancara, dokumentasi, tes, ya, yang dipakai saja yang dituliskan di sini. Kemudian terakhir adalah teknik pengolahan data dan analisis data. Ini dan lagi di sini ya, kita pisah teknik pengolahan data sendiri, analisis data sendiri. Untuk pengolahan data silakan dijelaskan di sini apa yang dilakukan setelah data terkumpul. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Silakan jelaskan teknik analisis data yang digunakan, misalkan menggunakan uji T atau regres, agar ditulis rumusnya secara lengkap termasuk bagaimana proses pengujian hipotesisnya. Nah, demikianlah ya cara menyusun bab 3 secara lebih rinci, karena kadang ketika kita hanya menggunakan pedoman yang bersifat umum, itu di bagian bab 3 secara rinci banyak yang berbeda-beda. Sehingga saya buat ini dalam rangka untuk lebih menyeragamkan dan mengurangi keberagaman. Jadi tidak terlalu banyak yang berbeda antara satu skripsi dengan skripsi yang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.